Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Ya. Semangat. Oke, pintar anak ibu. Jadi anak ibu pagi ini kelihatannya sudah semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang datang paling awal tadi? Saya Bu. Oh ya, Ari karena Ari datang paling awal. Ari, ibu minta untuk memimpin doa ya. Oke Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita sudah berdoa. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Ada temannya yang tidak datang? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah, ibu rajin semuanya. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, kita cek dulu. Apakah pakaian anak ibu sudah rapi semuanya? Udah masuk ke dalam bajunya? Baju Hardian keluar Bu. Belum Pak, Bu. Hardian belum. Hardian bajunya keluar Bu. Ya, Hadian, masukkan bajunya ke dalam ya. Hardian nggak pakai kaos kaki Bu. Ya, Hadian. Nggak Ya, boleh Bu. seperti itu ya, Hadian. Kemarin ya. kehujanan Harus Bu, basah Bu. rapi, harus bersih. Ari pakai sendal. Sekarang anak-anak, coba dicek di bawah laci, dalam laci, di bawah meja, ada nggak sampah? Ada Bu. Hardian banyak Bu. Alhamdulillah. Denny bawa bekal jengkol makanannya dibuang ke laci Bu. Saya lihat Bu. Ya, Lona. diambil Ya Rini. sampahnya ya nak ya, dibuang ke tong sampah ya nak. Ya, Biar Bu, kita Bu. bersih, nggak ada nyamuk di laci kita. Kita terhindar dari penyakit. Banyak nyamuk di laci Hardian. Ya Bu, Mak, Banyak Bu. nyamuk di rumah. Saya kayaknya tinggal di rimba. Ya, langsung nyanyi saya Bu. Oke, anak-anak, untuk pagi ini kita, ibu maunya anak-anak ibu kita bernyanyi dulu bersama lagu Berkibarlah Benderaku. Ada tahu? Tahu Bu. Oh, Bu. Nah, kita nyanyi dulu bersama biar semangat kita, rasa nasionalisme kita semakin lebih baik lagi, semakin berkembang ya. Ayo anak-anak kita mulai bernyanyi 1, 2, tunggu sebentar anak-anak ya. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Berkibarlah Benderaku. di seluruh pantai Indonesia. Kau termasuk pujaan merah putih yang berwira. Bagus anak ibu, semangat semuanya. Ya anak ibu, pagi ini ibu ada mempunyai sebuah bacaan komik. Nah komiknya akan ibu tampilkan. Silahkan anak ibu baca dulu komik ini ya. Ya Bu. Sudah selesai anak ibu membaca? Ya Bu. Udah Bu. Nah, dari komik yang udah anak ibu baca tadi, kira-kira apa ya judul cerita pada komik tadi? Ya. Yo. Apa ya? Ya Bu, Ya, Dian apa? anak yang sakit perut karena sering makan mie instan Bu. Ya makan Yang gini ya Pak Bu. hebat.
Hadian Ya, Bu. berarti Hadian membaca komiknya benar-benar membaca, makanya tahu kira-kira apa judulnya. Ya, Bu. Karena Saya juga tahu, teman-teman Bu. kan ya. Teman-teman aja enak, sultan Bu, saya. nih. Saya juga tahu, Bu. Ada Iya, yang lain juga pintar. anak Hadian ibu. itu dia pemalas tapi rajin, Bu. Iya. Malah tapi nanti di mana Jadi di saya Bakau? udah bilang, Wah, Ibu mau bertanya, kira-kira komik tadi menceritakan tentang apa ya? Anak yang makan mie terlalu banyak, Bu. Iya, anak yang makan mie terlalu banyak. Nah, kemudian apa penyebabnya anak yang makan mie terlalu banyak tadi, yang bernama Febri dan Lukman tadi sakit perut? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Ari. Makan mie-nya, Bu. Iya, Banyak, karena banyak. dia makan mie terlalu banyak sehingga itulah penyebab dia sakit perut. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu. Pernahkah anak Ibu sakit perut seperti pada cerita yang ada di komik tadi? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Makan, Bu. Iya, Bu. Saya Pernah, makan Bu. mie Saya lambat makan, Bu. Saya Lambat Bu. makan. Makan pedas ya, Bu. Saya Saya jarang minum makan es, mie, Bu. Bu. Sakit perut saya, Bu. Oh iya, ada yang minum es. Ada juga kayak yang sakit perut karena banyak makan mie, anak Ibu? Hadian Ada, sudah Bu. gorengan dulu sakit perut, Bu. Oh iya, jadi mungkin saja gorengannya itu mungkin pengolahannya tidak bersih ya. Iya, Bu. Saya Anak beli Ibu, dua. jadi kita itu tidak boleh makan mie instan terlalu banyak dan kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan makanan yang kita makan ya nak ya. Oke, Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. nah anak Ibu masih ingatkah anak-anak Ibu minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Iklan, Bu. Tentang iklan, Bu. Ya benar, iklannya iklan tentang apa nah? Perilaku hidup Menjaga kesehatan, Bu. sehat. Oh iya, perilaku hidup bersih sehat, iklan tentang menjaga Organ kesehatan. pencernaan. Kemudian apa lagi? Organ pencernaan. Organ Bu. pencernaan, Bu. Iya, coba sebutkan Ari. Pelajaran minggu kemarin kita udah belajar tentang organ pencernaan manusia. Coba Ari sebutkan apa saja ya organ pencernaan pada manusia. Mulut. Ada Saya mulut, juga tahu, Bu, mulut. ada Ari. kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, Halus. Ya, usus Besar, besar. Ari. Yang Ya. terakhir saya lupa, Bu. Jadi Betul. Tadi ada mulut ya anak-anak. Makanan itu masuknya pertama lewat mulut. Lewat mulut, Bu. Kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya anak-anak ya. Iya, Bu. Eh, Saya udah tahu itu, Bu. Iya, anak-anak. Nah, anak ibu, pada hari ini kita belajar tema 3, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh, yaitu kita khusus belajar PD1 ya. PD1 ini kita membahas tentang iklan. Bukan iklan seperti yang dulu kemarin. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri iklan media cetak, ciri-ciri iklan elektronik. Kemudian kita juga membahas gangguan-gangguan yang ada pada organ pencernaan. Nah, untuk itu anak ibu silakan dibuka bukunya halaman 47 di atas meja ya. Semua alat tulisnya dikeluarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri iklan media cetak dan elektronik. Kemudian, nih semuanya tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, Iya, Bu. anak-anak, ibu juga punya sebuah yel-yel ini, biar kita lebih semangat, biar lebih termotivasi kita belajarnya. Ya, bisa anak ibu menampilkan yel-yel ini? Bisa, Halo. Bu. Kita bersama ya. Ya, Bu. Ingat lagu Ya, Bu. ini? Ingat, Bu. naik sepeda, Bu. Yang pertama Kring, kring, kring. yel-yelnya menggunakan lirik lagu kring-kring. Yang kedua lingkaran kecil, masih ingat? Masih, Masih, Bu. Bu. Ayo kita coba bersama ya anak-anak. Ayo 1, 2, 3. Ayo, kita Yeay. Aku kedua lagi, Bu. Ya, Ya, ayo, masih ingat anak ibu lagu lingkaran kecil? Itu lagunya lingkaran kecil, lingkaran besar. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ayo kita bersama-sama ya anak-anak ya. 1, Ya, Bu. 2, 3. Anak-anak Yeay, semuanya ya. Nah, jadi anak-anak kita tuh dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kita harus menghormati guru kita harus semangat belajarnya. Biar apa yang pelajaran yang diberikan oleh guru dapat diserap oleh pikiran kita. Ya anak-anak, baiklah Iya, ya. Bu. Baik anak-anak. Sekarang Ibu ada sebuah video sepertinya. Kita anak-anak Ibu simak ya apa video yang Ibu putarkan berikut ini. Di
Diamati ya videonya, karena nanti ada beberapa pertanyaan berdasarkan video ini. Baik, Bu. Banyak enakan cobain deh. Enggak, nanti aku sakit perut. Udah, santai aja lagi, gak bakalan sakit perut kok. Enggak, lagian juga, ini masih pagi, gak baik makan buah yang asam, nanti kamu sakit perut. Aduh, perut sakit. Tunggu bentar ya, Sen, aku mau tanya dulu. Nah. Aduh, perut sakit. Nah, sudah disimak videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu punya beberapa buah pertanyaan. Ya, menurut anak-anak, apa ya penyebab terjadinya gangguan pencernaan pada video tadi? Makan yang asam tadi, Bu. Makan yang asam, Bu. Ya, benar, Nak. Tidak bersih. Makan yang asam apa lagi, Nak? Pedas, Bu. Makanannya, Bu, tidak Makanannya bersih. nggak dicuci, Makanannya Bu. tidak bersih, Bu. Tangannya Iya, juga saat cucinya, Bu, Nggak sebelum mencuci makan. Kotor, Bu. makanannya Makanannya tidak pedas dicuci. mungkin juga, Bu. Enggak, sayang. Dia kan makan buah asam. Jadi Mungkin dia makan rujak, Bu. Iya, ya. Bisa. Yoza pakai tidak cabai lihat ya, dulu, Yoza? Bu. Ya, oh iya, Yoza. Dia rujaknya pakai cabai ya. Jadi penyebab Iya. tadi sakit perut karena dia pagi-pagi belum sarapan, belum makan nasi, sudah makan yang asam, kemudian pulang Harus makan nasi pagi dulu. juga tidak dicuci. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, bagaimana cara mengatasi agar kita terhindar dari diare? Anak-anak Kalau diare saya ya? beri obat, Bu. Apa, Nak? Kalau ibu saya diberi kayaknya saya obat, Bu. Iya, Obat apa diare. obatnya, Nak? Obat diare, Bu, katanya. Enstrosop apa itu, Bu? Tahu saya, Bu. Oh iya, bisa Jangan juga. sembarangan Makan sembarangan, Bu. Ah iya. Nah, bisa Jangan juga. makan, jangan buah makan yang asam. asam sebelum makan nasi, Bu. Iya, jangan makan yang asam sebelum makan nasi. Bu, selalu cuci tangan sebelum makan, Bu. Iya, benar juga, Denny. Jadi kita harus cuci tangan, jangan makan buah yang asam. Kemudian kalau untuk mengatasinya, bisa juga kita dengan minum obat kalau kita terserang ya. Bisa Ya, Bu. obatnya Ya, yang Bu. jual di apotek. Rini bisa- kemarin tuh, Bu, dia diare, Bu. Iya, dikali-kali, Bu, obat apa namanya, Bu? Saya Ya, lupa. itu. Nah, Enak kali ya. obatnya itu ada Ahli juga obatnya. yang anak-anak dari campuran gula dengan garam, namanya Oralit. Oh, Rali. Oralin namanya ya, Bu. Ya, namun ada juga yang dijual di toko ya anak-anak ya. Saya kemarin minum garam aja, Bu. Enggak Saya boleh. mana bisa minum ya, Za? Iya, garam aja. Ibu, Ya, izin ke toilet ya, Bu. ya cepat ya Elsie, jangan Ikut, lama-lama Ibu. ya. Boleh nggak? Nggak boleh, nanti jajan di luar. Pintunya rusak, Bu, pintu toiletnya. Nggak boleh, biar aja Elsie sendiri. Ya. Nah, anak-anak Ya, sekarang ngintip, kita ngintip, juga Bu. punya video lagi nih anak-anak. Tolong disimak ya anak-anak ya. Iya, Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Baik anak-anak, sudah siap? Pernahkah kamu mengalami perut lilit atau mual seperti pada gambar ini? Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, berarti ada gangguan pada organ. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Berikut ini adalah penyebab makanan yang telah bergangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah mah, apendisitis atau usus buntu, sembelit atau konstipasi, tipes, dan diare. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Mah adalah penyebab. Nah, anak-anak sudah disimak ya videonya. Berarti Ya, Bu. sudah tahu apa isi videonya ya? Tetangga saya ada tuh, Bu, yang operasi usus buntu. Iya. Operasi usus buntu itu berarti ada penyumbatan pada ususnya ya. Oh, berarti ada penyumbatannya, Bu. Ya. Nah, ini berdasarkan video yang anak ibu tonton tadi, kenapa organ pencernaan kita bisa terganggu? Saya, Bu. Ya, Ari. Karena cara makan yang tidak sehat, Bu. Iya, Tidak cara mencuci makan tangan. Kemudian Tidak apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, Makan makanan yang basi, Bu. iya makan makanan basi juga. Ya, nggak boleh. makan makanan yang pedas. Iya, kemudian apa lagi Lola? Oh, terus makanannya tidak bersih, Bu. Iya, makanannya tidak bersih. Jadi organ pencernaan kita itu bisa terganggu karena pertama itu karena
kita memakan makanan dan minuman yang tidak bersih, yang tidak sehat. Kemudian kita kalau mau makan tidak mencuci tangan, suka memakan makanan yang pedas, asam. Jadi itu adalah penyebab kenapa organ pencernaan kita bisa terganggu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu lagi. Apa saja contoh gangguan pada organ pencernaan? Ada mah tadi, Bu. Ya, ada apa lagi ini? Nah, Bu. Usus buntu, Bu. Iya, usus buntu atau nama Tipes, lainnya Bu. apa? Diare, Bu. Diare, Bu. Ya, ada Sambelit, diare. Bu. Sambelit. Ya, jadi pada video tadi ada beberapa contoh gangguan pada organ pencernaan kita Iya, Bu. ya. Kemarin Bu Ari dia sembelit, Bu. Tapi dia Iya, tidak sembelit kerja. juga. Nah, sembelit itu merupakan gangguan pada organ pencernaan kita. Nah, yang ketiga, Ibu mau bertanya lagi, apa ya penyebab seseorang bisa terserang mah? Sering telat makan, Bu. Yang sering Stres, telat Bu. makan. Ya, Makanya karena teratur. stres. Lambungnya Iya, luka, Bu. Lambungnya luka, Bu. Ya, lambungnya luka ya. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya biar kita tidak terkena dan penyakit mah? Harus makan Minum teratur. obat, Bu. Obat, Bu. Minum Terus obat, Bu. makannya teratur. Ya, benar, Renji. Ya, Makannya sering, Fitri. Bu. Apa, Hadian? Makannya harus sering, Bu. Oh, Kayak Hadian. makanya harus Makannya teratur, bukan Hadian. sering, Hadian. Hadian itu sering makannya, Bu. Ya, Makan makan nasi, nasi, Hadian. Bu. Teratur berbeda ya, Hadian. Sudah makan nasi, dia makan gorengan lagi, Bu. Ya, Iya, makan Bu. gorengan terus. Ya, Bu. Banyak makannya itu, Bu. sekali dia makan gorengan. Minum Ya, Bu. boba lagi, Bu. Ya, nah jadi anak-anak kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita ya dengan cara makan dengan teratur, tidak memakan makanan yang pedas, usahakan mencuci tangan. Nah, kemudian ibu akan membagi anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Nah, jadi hari ini kita belajar dalam kelompok ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi anak-anak ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 itu Ari, Renci, dan Jenny. Kelompok 2 Fitri, Rini, Lola, dan Septia. Kelompok 3 Handian, Alsi, dan Yoza. Nah, apa tugasnya dalam kelompok ini? Nah, tugasnya adalah nanti akan dibagikan LKPD. Jadi anak ibu nanti di dalam kelompok mengerjakan LKPD-nya dalam kelompok. Nah, yang bekerja yang mana? Semuanya ikut bekerja. Tidak ada yang hanya temannya yang bekerja. Jadi nanti mungkin anak ibu akan ibu bagi dalam kelompok ini, ibu nilai semuanya. Yang tidak, walaupun nilai hasil kelompoknya bagus, tapi dia tidak ada aktif ibu lihat, maka nilainya tetap 0 ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak ibu, berdasarkan video yang ibu putar tadi, ibu nanti mau meminta sama anak ibu nih, dia ada beberapa puzzle. Nanti boleh dipilih acak. Bentuk puzzle-nya nanti setelah disusun seperti ini kira-kira. Nah, boleh dipilih acak yang mana setiap kelompok dapat berbeda-beda puzzle. Nanti juga dituliskan jenis gangguan yang terjadi pada organ tersebut. Nah, untuk kelompok Ari, ke depan ambil puzzle-nya. Oke, kelompok 2, 3. Oke. Ya, Bu. Nah, anak ibu, silahkan ditempel puzzle-nya Lalu ambil yang enak ya. sesuai dengan gambar puzzle yang anak ibu dapatkan. Bekerja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada bawa lem kan? Ya, Bu. Ada, Bu. Saya nggak bawa, Bu. Ini Septina saya bawa. Kelompok yang Oh iya, iya. lain. Ini yang ini. Iya. Oke. Nah, yang lainnya pakai tipek aja, Bu. Nasi. Tadi pakai nasi, Ari. Ya, Ari pakai nasi bisa juga, Ari. Kalau Saya Ari nih- bawa bekal ke sekolah, ambil nasinya, Ari. Ya, saya nih orangnya yang beda sendiri, Bu. Orang pakai lem, saya pakai nasi nanti. Ya, karena Ari bawa bekal ke sekolah ya. Ya. Nanti dimakan lagi sakit perut. Iya. Nah, sudah selesai kira-kira puzzle-nya, anak-anak? Sudah selesai puzzle-nya? Sudah, Bu. Lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Nah, cepat ya, Denia. Iya, Bu. Itu yang di kotak-kotak itu apa isinya, Bu? Ah, ini nanti anak ibu. Sekarang susun dulu puzzle-nya. Nanti petunjuk tugas selanjutnya. Oh. Bu, Yosa gigi Siap, atasnya Bu. kebalik sama gigi bawah, Bu. Apa, Adia? Yosa gigi atasnya dikebalik sama gigi bawah dia taruhnya, Bu. Ah, ganti lagi. Iya. Buka lagi. Buka lagi, tapi hati-hati bukanya ya. Ya, Bu, udah dibilang tadi, Bu. Bibirnya di kiri kanan jadinya, Bu. Ya, sudah, Nak. Udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini tugas yang kedua. Ini berdasarkan video tadi juga ya. Di sini anak ibu minta membuat peta konsep dengan menuliskan gejala dari penyakit tadi, apa penyebabnya. Ini kan ada gangguan pada sistem pencernaan, ada 5 ini. Ada mah, ada diare, sariawan, keracunan makanan, ada wasir. Nah, di sana kan ada kotak-kotaknya tuh. Kotak yang paling atas itu anak ibu tuliskan gejalanya. Misal kita melihat pada penyakit mah. Nah, ini penyakit mah.
kita tuliskan di sini kotak paling atas gejalanya, kemudian kita tuliskan di kotak bawah ini penyebabnya. Begitu juga untuk jenis gangguan yang lainnya. Paham anak Ibu? Paham, Paham, Bu. Bu. Ya, Paham, kalau Bu. paham, silahkan dikerjakan kembali di dalam kelompoknya ya. Bagi yang kurang mengerti, boleh bertanya. Lola tidak mau bekerja, Bu. Lola, tidak boleh seperti itu, Lola. Nanti Lola Iya, tidak ada Bu. nilainya. Ya, Bu. Semuanya dibikin, Bu. Iya, semuanya. Iya, Bu. Rini apa wasir ini? Wasir itu sekira, maksud nama saya. Jangan bertengkar, nak. Kerjakan aja kerjaan kelompoknya. Saya sudah siap, Bu. Sudah siap ya, Sudah, Nini? Bu. Kelompok Sudah. Nini? Kami juga udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kelompok satu lagi sudah, nak? 1 detik lagi, Bu. Iya, nak? 1 detik lagi. Ah, ya. Ayo cepat Habis. kerjakan Yoza. Yang depan Bu Yoza ini selalu lambat dia, Bu. Iya, Yoza jangan lambat-lambat ya, Yoza ya. Nanti temannya udah dapat nilai, Yoza nggak ada dapat Ya, nilai. Mardian ini, Mardian. Nah, Yoza, Bu. Ya katanya kan sudah berkatan pernah katanya. Oh, jangan mengganggu temannya, bekerja sama di dalam kelompok, kekompakan masing-masing kelompok juga ibu nilai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya selesai anak ibu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, dari tugas yang 2 yang sudah anak ibu kerjakan pada LKPD ini, nanti tugas-tugasnya akan dipresentasikan ke depan. Nah, untuk sebelumnya ibu juga ada punya sebuah video ini. Ya, silahkan disimak kembali video yang ibu sajikan. Kita akan belajar tentang iklan. Ya, apa itu iklan? Nah, luas. Iklan media elektronik. Kita akan mempelajari jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan penampilan. Iklan yang ditempatkan dengan publik. Tujuannya bukan untuk menciptakan cita ataupun membesarkan jenis penggunaan medianya. Iklan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik. Pertama, iklan disampaikan secara elektronik, yaitu secara audio, seperti pada radio yang hanya dapat didengar. Nah, kalau pada televisi, iklannya disampaikan dalam bentuk video dan audio, yaitu iklan dapat dilihat dan didengar, serta dilengkapi juga dengan teks. Ciri yang kedua yaitu disampaikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa formal ataupun non formal. Lalu yang keempat menggunakan kalimat yang singkat dan padat, serta menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Lihatkan arti persuasif. Persuasif itu kalimat yang orang agar tertarik kepada produk yang Nah, anak ibu sudah disimak ya videonya. Ya, Udah, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih sama anak-anak ibu. Coba anak ibu sebutkan apa isi dari video tersebut. Ada iklan Ada iklan, Bu. elektronik, Bu. Dan cetak. Ya, Bu. ada juga Iklan di koran, Bu. elektronik dan cetak. Iya, benar Lola. Apalagi Fitri? Iklan media cetak, Bu. Ada Iya. keunggulannya. Iklan elektronik tadi, Bu. Sekarang ibu tanya, apa itu ya kira-kira iklan media cetak? Koran, Bu. Iya, contohnya koran, yang ada pada koran, yang ada pada apa lagi? Majalah, Bu. Majalah, Bu. Majalah, Oh, Bu. majalah. Yang ditempel-tempel di tiang listrik, Bu. Ah Ya, Bu. iya, itu bisa itu iklan media cetak juga. Nah sekarang Browser bisa itu, Bu. apa aja nih? Browser bisa itu, Bu. Iklan Ya. media cetak itu, Bu. Ya, kemudian ibu mau bertanya lagi, kira-kira apa ciri-ciri iklan elektronik? Di TV, Bu. Dari radio bisa, Bu. Bisa Dari juga. radio. Nah, Nggak ini didengar, contoh Bu. penayangannya Bukan yang aja. Ada suaranya, Bu. Ya, Ada suaranya, Bu. Yang Ada penting gambarnya. Benar, pintar sekali anak ibu semuanya. Ternyata menyimak apa video yang ibu tampilkan. Nah, kita beri tepuk tangan. Hei. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Ada lagi pertanyaan nih, Bu. Kira-kira apa ya keunggulan dari iklan elektronik? Ada Menarik, Bu. Menarik, Bu. Gambarnya Karena ada bisa gambar, ada Bu. suaranya, Bu. Ya, coba dengar. ini dulu. Apa ciri-cirinya? Ada gambarnya, Bu. Ada suaranya. Menarik. Ya, Setira? Ada gambarnya, Bu. Iya, jadi iklan elektronik itu dia penyebarannya luas. Ya, bisa menjangkau orang-orang yang ada di pedesaan karena bisa ditayangkan melalui televisi, melalui radio, melalui internet. Kemudian, dia iklan elektronik itu dia bisa didengar. Bahkan kalau yang bisa didengar contohnya pada radio. Bahkan ada juga iklan elektronik ini yang bisa dilihat dan didengar. Contohnya yang ada iklan yang ada pada televisi dan iklan yang ada pada internet.
Kemudian dia itu lebih menarik karena gambarnya menggunakan gambar-gambar yang bergerak. Makanya iklan elektronik lebih disukai orang daripada iklan media cetak. Nah, anak ibu ini ada beberapa video dan gambar. Nah, nanti anak ibu coba anak ibu tentukan kira-kira video dari beberapa video tadi. Video pertama itu iklan apa ya? Video kedua itu termasuk iklan jenis apa ya? Media cetak atau elektronik? Kemudian beberapa gambar yang ibu tampilkan, anak ibu sebutkan juga itu termasuk jenis iklan yang mana, serta dituliskan alasannya, menyebutkan itu jenis iklan tersebut ke dalam golongan media cetak atau elektronik, disebutkan alasannya ya. Silakan anak ibu simak video ibu berikut. Iya, Bu. Sarapan yuk dengan Kenapa perlu energi setiap hari, Bu? Karena energi lebih dari susu. Dengan sarapan super, semua kebaikan susu, plus sereal, plus telur, plus Sigma Fit. Jadikan energi padat bernutrisi. TV-nya jadul. Siap pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa dan dapatkan souvenir menarik. Nah, anak ibu, kira-kira dari video yang pertama tadi yang ibu putar ada beberapa jenis iklan di sana? Ada dua, Ada Bu. dua, Bu. Ya. Dua, Bu. Kemudian anak ibu simak, tentukan jenis iklannya ya. Kemudian simak lagi ini video yang pedas, don't worry. Kan ada Entrostop obatnya aja. Entrostop bekerja seketika. Iya, itu obat yang diberi ibu saya. Obat Rini itu. Iya. Ya, Bu. Ini, Bu. Nah, nanti anak ibu tentukanlah itu termasuk ke iklan jenis apa. Kalau dia media cetak atau elektroniknya yang apakah internet, apakah televisi, apakah radio. Kemudian ini ada dua gambar yang ibu tampilkan. Ini termasuk iklan Tadi apa tidak suka ya? ya tuh, Bu. Saya bawa, Bu. Nah, Memang itu Yakult. Wah. saya bawa, Bu. Bawa ya. Adian sering minum Yakult. Iya, Bu. Enak ya, Pak, ya hadiahnya. Iya, Bu. enak, Bu. Asam-asam manis. Ya, Bu. Nah, sudah disimak nak video dan gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, anak ibu buka LKPD selanjutnya. LKPD yang ketiga dan keempat. Nah, berdasarkan video sama gambar tadi, tuliskanlah nama iklannya apa. Dia tergolong jenis iklan apa? Media cetak kah atau elektronik? Kalau elektroniknya, elektronik yang mana? Radio apa televisi? Kemudian anak ibu tuliskan juga alasan pemilihan media tadi. Ada paham anak ibu kira-kira? Paham, Bu. Ada, Bu. Kemudian ini untuk soal yang ketiga dan keempat, ini anak ibu mengerjakan lanjut langsung setelah selesai yang ketiga lanjut dengan soal nomor 4 ya. Ini nanti anak ibu diminta mengelompokkan ciri-ciri iklan media elektronik dan media cetak. Dari beberapa pilihan kata di bawah ini, anak ibu kelompokkan mana yang ciri-ciri iklan elektronik, mana yang ciri-ciri iklan media cetak. Paham kira-kira? Paham, Bu. Bisa bekerja dalam kelompok? Bisa, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan pekerjaan kelompoknya. Sudah selesai ya, nak? Sudah, Bu. Dikit lagi, Bu. Oh, dikit lagi ya. Bu. Lagi, Bu. Saya sudah, Bu. Oke. Cepat sekali yang sini. Iya, saya kerjasama dengan Lola. Iya. Selesai, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang anak ibu minta tuliskanlah keunggulan iklan media cetak. Tuliskan di sini, tuliskan juga keunggulan iklan media elektronik. Kemudian nanti jika telah selesai, ibu memberikan petunjuk. Nanti ada masing-masing kelompok, perwakilan kelompok diminta memperagakan sebuah iklan elektronik yang sering dilihat di televisi. Yang mana ibu menggunakan dua media. Yang pertama Yakult, yang kedua Proma. Nanti anak ibu boleh masing-masing kelompok pilih yang mana yang mau ditampilkan. Jadi diaturlah siapa kira-kira teman kelompoknya yang mau memperagakan ke depan. Paham anak ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa. Ya, Ari. Gimana beli Yakultnya? Indomaret. Tidak suka ya, Bu. Itu Yakult hadiah tadi, Ibu. Oh, nggak mau, nggak boleh, Ya, Bu. ibu juga bawa. Jadi anak ibu nanti memperagakan ke depan kelas. Boleh ambil Yakult ini sambil diperagakan. Nanti boleh diminum nggak, Bu? Semua dapat, Bu. Yang memperagakan hanya perwakilan kelompok ya. Kalau anak ibu mau Yakult, besok akan ibu berikan tapi bagi yang nilainya paling bagus. Jadi anak Saya ibu bagus. semangat belajarnya.
dapat Bu, berarti udah bagus. Adian beli sendiri Kamu, tuh. Pak. Ya, Kamu bawa dia itu beli buat dia. sendiri ya. Ya Bu. Sudah selesai, Nak? Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, kita coba ice breaking dulu ya. Misalnya Ya, ini, Bu. ini, misalnya tepuk jari 1, tepuk Nggak jari ada suara, Bu. 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, 5, berbunyi berbunyi semua. semua. 1, 2, 3, marilah gembira. Hore! Bisa anak ibu, kira-kira Bravo. bisa, Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, marilah gembira. Hebat anak ibu ya, semuanya semangat sekali sepertinya belajar hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk memperagakan iklannya dulu ke depan. Ibu minta kelompok 1, silakan dipilih salah satu, mau yang Promah atau Yakult. Yakult. Ya, kelompok 1, siapa yang mau? Ari ya? Ya Bu, Oh iya, Ari, silakan peragakan. cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, hebat Ari. Sudah tepat kira-kira pemilihan katanya, sudah sesuai dengan iklan yang ada di televisi, nah? Ya, Bu. Sama, Sudah, Bu. oh, Sama, ya, Bu. sudah hebat. Bagus suara Ari ya. Ya, kemudian kelompok yang lainnya juga ya. Nah, Ya, sekarang anak ibu, Nasar ya. ya, kira-kira hari ini dalam peragakan tadi ada kekurangannya? Enggak, Bu. Oh, Udah bagus bagus. ya. Udah bagus, Bu. Ya, hebat Ari. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 1 tentang LKPD-nya tadi. Kelompok 1, Ari. Ya Bu, Tampilkan hasil LKPD-nya ke depan. ya Bu. Sudah Bu, ini Bu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah benar yang dijawab Ari? Benar, Bu. Benar, Ya, Bu. apakah ada berbeda jawabannya dengan Benar, anak-anak Bu. Ibu semuanya? Kelompok lain? Ada kan? Benar, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Kenapa kami tidak ada tanggapan, Bu? Karena sama, Bu. Oh Kami sama iya, juga, Bu. kelompok 2 dan selanjutnya. Oke, anak-anak, sekarang apa yang telah kita pelajari tadi? Apa saja yang kita pelajari tadi? iklan, Bu. Iklan, Bu. Tentang iklan tadi, Bu. Ada iklan. Dia cetak, ada Ya, komik, iklan. Dan pencernaan. gangguan Pencernaan. pencernaan. Diare. Pencernaan. Apa lagi, Nak? Pasir. Oh iya, Rini apa lagi, Rini? Ada tadi Bu, Iklan, Bu. diare tadi Bu. Ada Iya. obat Proma. Nah, jadi tadi Ada anak ibu iklan. dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada apa yang telah kita pelajari yaitu tentang bermacam-macam gangguan pencernaan. Ada wasir, ada diare, ada tifus, ada dia sembelit, ada mah. ya. Hewan. Ya. Kemudian anak ibu juga telah belajar ciri-ciri iklan media cetak dan iklan elektronik serta keunggulannya. Nah, anak ibu sekarang untuk mengukur tingkat pemahaman anak ibu terhadap materi yang sudah ibu berikan tadi, ibu ada membagikan soal evaluasi. Nah, soal ini anak ibu kerjakan secara individu, yang mana nanti hasilnya dikumpul ke depan. Jadi ibu beri anak ibu waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakannya ya. Ya, Bu. Selesai, Nak? Udah Bu. Ya, Bu. Ini si Bentar Fitri, lagi, Bu. lihat punya aku dia, Bu. Si Fitri ini, ada, Bu. Dia. Saya udah selesai nomor 1, Bu. Nomor 1. Ya, yang soalnya lainnya? ada banyak Fitri, masa nomor 1. Iya. Nomor 3 lagi Bu, 3. Saya bacanya betul-betul, Bu. Jadi agak lama. Nanti salah, Bu. Saya kan udah dapat Yakult. Iya. Ya, saya udah minum. Adian minum tadi, Bu. Belum istirahat Saya lihat, lagi. Bu. Nah, ada Bu. Kalau minum bawa air putih dari rumah nggak apa-apa, tapi kalau keluar minta izin beli minuman yang lain nggak boleh ya. Ya Bu, maaf Ya. Bu. Ibu Lisa. Cepat teman-teman, boleh kita pulang lagi teman-teman. Udah siap, Iya, Bu. udah Udah waktunya. siap, Bu. Selesai. Udah siap, Bu. Nah, Ya, Bu. anak ibu mungkin biar anak ibu lebih bisa tahu berapa nilainya kira-kira, kita periksa bersama ya, kita periksa silang ya. Jadi Ya, Bu. setiap Ya, orang Bu. yang memeriksa bukan punyanya sendiri, setiap orang periksa punya teman. Nah, syaratnya anak ibu menilainya harus jujur. Kalau temannya betul dituliskan betul, kalau salah disilang. Jangan sampai temannya betul disalahkan, salah dibetulkan. Nanti kalau ada yang seperti itu nilainya ibu kurangi. Ya, oke kita periksa bersama. Nomor 1, 2, ya benar. 3, 4, oke. Sekarang ibu mau bertanya,
adakah di antara anak ibu yang mendapat nilai di bawah KKM? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ari, Bu. Ari, berapa nilai Ari? 60, Bu. 9, berapa? 60. Oh, 60, berarti Ari di bawah KKM. Siapa lagi? Apakah cuma Ari, Nak? Udah, Bu. Ari Saya aja, setuju. Bu. Cuma Ari, Bu. Ari Nah, aja, berarti- Bu. Ini aja, Bu. Iya, cuma Ari. Berarti nanti Ari akan Ibu berikan tugas untuk di rumah. Tugas ini sebagai tugas remedi ya, Ari ya? Iya, Bu. Dia nggak dapat Yakul, Bu. Ya. Nah, silakan dikumpul ke depan, Nak. Oke, makasih anak ibu telah mengumpulkan ke depan. Nah, anak ibu, besok kita akan belajar masih tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian masih tentang gangguan pencernaan dan tambahnya besok kita belajar SBMP. Jadi anak ibu silakan di rumah membaca buku. Nanti ada beberapa soal silakan anak ibu buka buku paket halaman 56 nomor 1 sampai 6 itu adalah PR untuk di rumah. Dikerjakan di rumah ya. Berarti Ari tugasnya 2 ya, Ari, PR sama remedi ya, Ari ya. Iya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, jadi apa saja yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak? Organ pencernaan, Iklan, Bu. Gangguan pencernaannya tadi, Bu. gangguan pencernaan, Iklan. Pencernaannya. organ Iklan elektronik, Kadian, iklan harus cetak. organ pencernaan, ya. Nah, kemudian Tadi apa aku, saja Bu. Ikan kegiatan yang trauma, sudah? Bu. Ya, iya benar, Deni. Apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan, Deni? Kita tadi, Ini Bu, tugas kelompok, melihat Bu. video, Bu. Ya. Kerja kelompok, Bu. Ya, Kemudian kerja kelompok. mengerjakan soal yang Ibu berikan, Bu. Ya, benar. Kira-kira anak ibu belajar hari ini, semangatkah anak ibu belajar hari ini? Sangat, Bu. sangat. Apalagi dengan nyanyinya, Bu. Berarti dengan ibu bagikan, dengan anak ibu bekerja dalam kelompok bisa meningkatkan hasil belajar anak ibu ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. baiklah. Sebelum kita pulang, ibu mau anak ibu menyanyikan satu buah lagu daerah dulu. Tahu anak ibu lagu tentang gelang si paku gelang. Tahu. Tahu, Ayo Bu. kita nyanyi bersama ya. Gelang 1, si 2, Rama-Rama. 3. Gelang Mari pulang. Mari Yang pulang. nyanyi gelang si paku gelang ini hadiran sepertinya semangat karena ada ajakan mari pulang ya. Ya, Bu. Ya, digantinya, Bu. Tadi bukan mari pulang, Ari pulang katanya, Bu. Oh, malah hadiah. Ada, Bu, fitnah, Bu. Nah, apakah ada pertanyaan anak ibu untuk materi yang akan dipelajari besok? Tidak, Nah, Bu. berarti anak ibu nanti belajar baca bukunya di rumah ya. Ya, Bu. Oke, Bu. ibu minta kepada Hadian memimpin doa sebelum pulang. Ya, Bu. Saya mari pulang ya, Bu. Ya. Ya. Oke, siap, Kak. Selamat, Kak. Dari tersyukur mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu pulang ke rumah ya, jangan main-main dulu ya. Nah, bagi yang Iya, Bu. tiket, pulangnya agak lama, kerjakan tiket dulu. Ibu tidak mau pagi-pagi tiketnya ya. Iya, Oke, Bu. Iya, Bu. selamat. Kami akan piket, Bu. Ya, anak ibu boleh pulang, hati-hati di jalan. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik teman-teman, itulah tampilan pitching saya kembalikan kepada Pak Ali. Iya, terima kasih ya. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk teman kita, luar biasa. Terima Ya. kasih Pak Ali. Iya, sangat luar biasa sekali. Baik, untuk observer satunya siapa? Saya Pak Ari. Ya, silakan disampaikan Bu Deni untuk masukan dan saran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, izin kepada Ibu Devi untuk mengamatinya. Jadi hasil pengamatan saya dari penampilan Bu Lisa tadi, saya lihat dari pendahuluannya, mulai dari persepsi literasi, mencek kehadiran siswa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyebutkan tujuan pembelajarannya sudah Bu Lisa lakukan tadi dengan cukup bagus. Kemudian pada kegiatan intinya, saya rasa sudah cukup bagus, tapi ada catatan saya Bu Lisa ya. Saya rasa Bu Lisa itu kurang. Ada kan Bu Lisa tadi menyuruh untuk berkelompok. Seharusnya Bu Lisa itu, kalau menurut saya ini ya Bu, pengamatan saya, Bu Lisa itu tadi kan disuruh berkelompok. Jadi Bu Lisa tidak ada menanyakan kepada siswa itu membimbing, adakah anak-anak ibu yang mengalami kesulitan
apakah Ananda ada kendala dalam mengerjakan kerja kelompoknya? Saya rasa Ibu tadi kan LKPD-nya ada 2, ada 3 tadi itu. Jadi saya rasa tidak ada Ibu tadi menanyakan. Cuma di awal Ibu menanyakannya tadi. Nah, kemudian untuk keaktifan Ibu mengajak siswa tadi sudah bagus. Bukan Ibu saja yang berbicara, Ibu Lisa juga mengajak siswa aktif untuk menjawab apa yang Ibu berikan materinya tadi. Kemudian untuk mengarahkannya pun saya rasa juga sudah cukup bagus menurut saya ya. Mengarahkan anak-anak mengerjakan tugas, Ibu bimbing, Ibu arahkan, Ibu jelaskan ke anak-anak bagaimana cara menjelaskannya, mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian untuk penutupnya saya rasa sudah memberikan kesimpulan atau evaluasi, sudah memberikan tugas evaluasi juga, kemudian sudah melakukan refleksi, kemudian memberikan tugas rumah, kemudian bagi yang nilainya yang kurang tadi sudah Ibu berikan remedi untuk anak tersebut, kemudian di akhirnya Ibu sudah melakukan kegiatan penutup yaitu untuk berdoa. Hanya sekian yang saya amati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak moderator itu, Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Terima Deni. kasih, Silakan ditanggapi Bu Lisa. Ya, Pak Ari, terima kasih ya Pak Ari kepada Bu Deni. Tapi itu Bu Deni tentang membimbing anak-anak itu bertanya apakah ada yang ada kesulitan. Nah, kalau saya rasa itu di tahap 3 kan dulu itu membimbing penyelidikan. Jadi guru tuh ketika anak kerja kelompok, guru tuh berkeliling. Maksudnya tidak hanya di depan saja guru tuh memantau kegiatan anak-anak. Kemudian ditanyakan apakah anak ibu kelompok ini ada nggak mengalami kesulitan. Jadi saya rasa memang ya ada yang seperti itu ya Bu Deni ya. Iya. Terima kasih Bu Deni. Oke, Sama-sama Bu terima kasih Lisa. Bu Lisa dan Bu Deni. Selanjutnya peserta kedua. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ari. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap tampilan teaching Ibu Lisa tadi dari segi pendahuluan, inti, dan penutupnya sudah terlaksana, sudah runtun juga, dan juga pada bagian pendahuluan, pembukaannya sudah sangat interaktif sekali, Bu Lisanya sangat bersemangat, intonasi suaranya juga sangat baik, kegiatan berdoa, mencek kehadiran, motivasi, kerapiannya juga sudah nampak tadi. Yang selanjutnya literasi, tadi sangat bagus juga menggunakan media komik ya Bu Lisa. Ya. Dan juga dikaitkan dengan makanan yang menyebabkan sakit perut. Lalu kegiatan apersepsinya ada organ pencernaan tadi ya Bu Lisa. Ya, Itu juga bagus sekali dikaitkan dengan penyebab gangguan pencernaan. Lalu pada metode media model juga sudah bervariasi. Medianya ada video, komik, puzzle, dan juga gambar. Dan bahasanya juga cukup jelas, pengelolaan kelasnya bagus. Dan ada sedikit perhatian tadi Bu Lisa. Pada bagian mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pengantar video iklan tadi. Untuk masuk ke video iklan tadi, video iklan setelah LKPD kan Ibu masuk video iklan. Karena seharusnya Ibu tadi kan memberikan kata pengantar. Misalnya Ibu mengatakan kita bisa mengajak orang untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit pada organ pencernaan dengan menggunakan iklan. Misal Ibu bisa menggunakan bahasa seperti itu, baru masuk ke video iklannya. Saran saya begitu bisa. Ya, Bu, ya, saya. Ya. Dan selanjutnya juga refleksinya sudah ada, evaluasinya juga sudah. Dan karakteristik yang ini capai ada tadi, bersikap jujur. Dan lalu bagian penutup ada remedialnya juga. Saya rasa sudah sangat baik itu Bu Lisa. Ya, Sekian Pak Ari. Terima kasih sarannya Bu Yoza. Ya, terima kasih. Silakan ditanggapi Bu Lisa. Ya, terima kasih Bu Yoza atas sarannya. Mungkin ya kata pengantar saya yang kurang pas tadi ya, Bu Yoza ya, antara gangguan tadi dengan iklan. Mungkin untuk kedepannya ketika PPL atau praktek mengajar akan saya perbaiki. Terima kasih Bu Yoza, terima kasih Pak Ali. Ya Bu Lisa. Ya, sama-sama Bu Lisa. Selanjutnya ke Ibu dosen kita, Bu Depi. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Ini saya melihat bagian evaluasi ya. Dan tadinya sudah mulai sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada hal-hal yang perlu dicermati sesuai yang dikatakan dengan 1 dan 2 tadi ya. Evaluasi tadi sudah diberikan soal, kemudian sudah dijawab periksa bersama, kemudian ternyata hasilnya ada 1 orang yang belum memenuhi KKM kan gitu ya. Katanya tadi si Ari belum memenuhi KKM ya. Tetapi gurunya malah menambah beri tugas di rumah. Orang nggak ngerti kok ditambah tugas gitu ya. Apa yang mau dia kerjakan? Jadi harusnya tidak seperti itu ya. Ini yang membuat anak-anak itu menjadi tambah malas. Orang saja tidak mengerti kok ditambah lagi tugas. Siapa yang mau mengerjakan tugasnya orang tuanya? Ya kalau orang tuanya paham dia, kalau tidak gimana? Tentu nanti di sekolah akan dimarahi lagi ya. Tidak pakai juga tugas petang ibu gihara itu tambah enggak wah. Muncul pula hal-hal yang tidak bagus itu ya. Jadi di sini ketidakmengertian itu jangan dibawa pulang ya dengan menambah soal yang dia belum tentu juga paham. Di sini sebagai guru yang profesional tentu guru akan menyediakan waktu setelah dia pulang sekolah. Nanti anak Ibu Ari tinggal sebentar dulu ya terkait dengan yang belum dipahami tadi akan coba lagi Ari mengkajinya atau mempelajarinya dengan bimbingan Ibu. Ya, jadi memang harus disediakan waktu sebagai guru yang profesional dengan bertambahnya nanti
tunjangan gitu ya, atau setelah sertifikasi itu harus lebih profesional lagi ya. Tetapi jangan ditunggu tambah tunjangan baru akan dilakukan, jangan gitu ya. Nah, jadi itu tadi, walaupun hanya 1 orang ya, nah, itu tetap langsung dicermati. Jangan ditambah tugasnya di saat belum dipahami oleh siswa. Nah, kalau nanti setelah diremedi, nanti diberikan soal untuk beberapa, boleh saja. Nanti di saat besoknya ditanya lagi, apakah sudah dipahami PR yang Ibu berikan seperti apa? Ya memang harus ditindaklanjuti gitu ya. Hanya diberikan seperti itu saja. Seperti itu Pak Ari, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih ya Bu Devi. Ya. Ya, terima kasih Bu Devi untuk sarannya. Silakan ditanggapi Bu Lisa. Ya Pak Ari, benar kata Bu Devi tadi, seharusnya untuk remedi itu dilaksanakan di sekolah. Sebenarnya kalau untuk dalam penyerapan sehari-hari memang ya saya remedi anaknya ngejar di sekolah, nggak ada dibawa pulang. Tetapi tadi kenapa ditambah soal malahan? Iya Ibu, tadi saya sambil lihat jam tampilnya Ibu, takutnya melebihi Ibu. Kalau hanya soal sedikit itu saja kan tidak ada persoalan, hanya merubah kalimatnya saja ya. Nanti Ari tinggal dengan Ibu dulu ya, sementara teman-temannya pulang. Bukan apa bedanya dengan berkata menambah soal, apakah juga memakan waktu juga yang sama sih kira. Ya Bu, Bu Lisa? saking gugup dan groginya Ibu. Tidak ada itu, mana saking saya lihat tidak ada kegugupan di sana. Ya, mungkin terlupakan saja begitu ya, terlupakan saja. Ya Bu, Oke, baik, Bu Lisa. mungkin untuk penyerapannya dalam keseharian akan saya terapkan seperti saran Ibu Devi. Terima kasih Ibu Devi, terima kasih Bu Devi sama Ibu Lola atas saran dan masukannya. Saya kembalikan kepada Pak Ali.